أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau 10 hari terakhir itu harus semangat seperti Ramadan awal untuk kita. Karena tinggal 10 hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Jadi dengan semangat menjawab salam, semoga Allah gerakkan hati kita selalu semangat. Tinggal 10 hari ini sampai akhir, semoga bisa meraih keberkahan di 10 hari terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan jazaa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyamu Ramadan wal hajj. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi. Hidup dan mati kita berada di dalam genggamannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menitipkan iman yang ada dalam diri kita, maka pada malam ini kita masih melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini guna menghidupkan malam Ramadan. Semoga di 10 hari terakhir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat berbingkaikan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah yang mulia, yakni al-Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua agama-agama terdahulu dengan datangnya Islam. Datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia yang hidup di jagat rayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, Islam ini agama yang mulia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas 5 pondasi yang kokoh. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah yang mulia. Dalam meletakkan dasar syahadat atas landasan Islam, barang siapa yang mengaku dirinya Islam, setidaknya syahadat yang senantiasa terikat di dalam kalbunya
harus diaplikasikan. Tiada ibadah yang disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita murnikan iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan qul huwallahu ahad. Allah adalah zat yang esa. Kalau kita menyaksikan, mengikrarkan diri kita bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup daripada nabi. Maka kita yakin dan percaya bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita murnikan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sekaligus rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu risalah yang mulia kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Dirikanlah salat. Salat ini adalah perkara yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, barang siapa yang meninggalkan salat, ia telah melakukan pelanggaran yang besar. Sehingga dalam Ramadan yang mulia ini, ibadah salat kita sebagai penentu. Kita puasa Ramadan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah salat ini dengan baik, mendirikan salat ini dengan baik, maka jangan berharap bahwa ibadah salat kita ketika sudah rusak, maka semua amal perbuatan pun akan ikut rusak. Kalau salat kita baik, maka semua amal perbuatan kita akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita hidupkan salat 5 waktu ini, baik dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan, kita jaga ibadah salat 5 waktu kita ini dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakat. Mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah kewajiban bagi kita. Manfaat daripada zakat ini, insya Allah, bagaimana kita bisa berbagi dengan para saudara-saudara kita. Dan insya Allah Ramadan yang penuh berkah ini, akhir daripada Ramadan kita mengeluarkan zakat. Tujuannya apa? Gimana agar supaya kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan asbab daripada zakat ini pun, insya Allah ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian akhir daripada Ramadan tidak mengeluarkan zakatnya, maka ibadah puasa kita digantung antara langit dan bumi. Maka lewat mimbar yang mulia ini, yang tadi barusan diinformasikan, insya Allah di masjid kita ada penitia penerimaan zakat. Akhir daripada Ramadan, insya Allah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga asbab daripada zakat yang kita keluarkan, insya Allah ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, fondasi yang kelima. Ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Jika Allah memberikan rezeki kepada kita, insya Allah inilah kesempatan emas yang Allah
berikan kepada kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka kita senantiasa tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kelebihan rezeki bagi yang tidak mampu bisa melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dalam Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum ibadah-ibadah terbaik, baik wajib maupun sunnah. Jadi sehingga akhir daripada Ramadan, 10 hari terakhir ini mari kita hidupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Dan di 10 hari terakhir ini kita berdoa, banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Sehingga Ramadan ini kita jadikan Ramadan terakhir, karena kita tidak tahu tahun depan apakah Allah jumpa kita dengan Ramadan atau tidak. Maka kita maksimalkan di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Barakallah. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi Al-Fakir yang dhaif ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.